Oke, langsung saja kita bertemu dengan Jelita dan Regina dari kelas 12 MIPA 2 ya di tahun 2021 ini. Kembali lagi di wawancara tentang matematika. Nah, langsung saja kepada Jelita dan Regina, saya mau tanya gini deh. Kalian suka nggak sih sama matematika? Kalau saya tergantung sih. Kalau misalnya saya bisa ngerjain, kayak saya bisa nyelesain soalnya saya suka. Tapi kalau misalnya saya gak bisa gitu, kayak ini mah gak ada jawabannya gitu, pasti gak bakal suka. Tergantung sih, tergantung dari situasi. Situasi yang kalau gitu, situasi kalau misalkan suka karena mudah gitu ya. Iya. Ya, karena kemudahan. Kalau Jelita gimana? Sama, paling nambahinnya karena guru juga sih. Karena sama dari faktor guru juga ya. Kalau misalnya kita ngerti gitu, jadi kita suka. Oh, dari faktor guru ternyata kalau misalkan gurunya mudah untuk menjelaskannya mudah dipahami, berarti itu yang membuat kalian suka gitu ya. Kira-kira sukanya dari kapan ya? Pernah ini nggak? Pernah merasa saya suka nih dari saat ini nih gitu kan? Gitu. Kira-kira dari kapan? Kalau saya dari mulai SMA sih. Kalau pokoknya kalau SD sama SMP tuh gak suka banget sama matematika. Tapi kalau pas SMA nggak tahu kenapa kayak suka aja gitu. Kayak gitu. lebih paham, terus lebih bisa masuknya. Lebih bisa masuk. Padahal kalau misalkan diurutkan materi matematika itu banyak dasar-dasar yang harusnya diajarin di SD dan SMP. Terus dilanjutkan di SMA gitu loh. Jadi kadang suka terbalik gitu ya. Kalau Jelita sejak kapan? SD. Sejak SD? Karena gurunya asik juga sih. Oh gitu. SD-nya SD mana? SD Penabur. Oh, SD Penabur. Gurunya oke ya. Ya, saya juga sempat suka matematika emang dari SMP sih. Karena memang gurunya sama. Waktu itu guru SMP saya sudah meninggal, almarhum Pak Abror. Emang asik sih cara ngejelasinnya. Nah, kira-kira kalau misalkan ditanya guru ya, kalau tadi kan tentang guru matematika yang seperti apa sih yang menurut kalian yang bagus gitu loh, yang gampang nih cara ngejelasinnya gitu? Kalau saya guru yang yang saya SMP pernah kelas 9 itu pernah ngedapet guru yang enak banget. Jadi dia tuh selalu kayak tiap pertemuan itu selalu ngasih soalnya tuh gak sedikit, kayak banyak itu bisa sampai 50. Nanti deadline-nya tuh bisa minggu ini harus dikumpulin. Kayak gurunya juga kayak strict gitu, kalau misalnya ada yang gak merhatiin tuh kayak bisa langsung dilempar gitu. Kayak emang agak itu sih, kayak agak kasar gitu, tapi ngejelasinnya tuh lumayan bisa ngerti gitu loh. Jadi kalau dikasih tugas mulu kan kita jadi ngerti kan. Iya. Itu sih yang kayak gitu. Sama kayak Fajira kali ya. Iya, Fajira juga diajarin. Fajira juga faktornya sama. Ternyata mungkin satu SMP. Iya, mas satu SMP. Satu SMP sama Fajira. Untuk yang belum tahu, nanti silahkan lihat aja di episode sebelumnya. Ada yang namanya Fajira. Ya sama berarti. Faktor kesukaannya gara-gara gurunya agak memberikan tugas banyak. Terus dari situ lama-kelamaan ternyata begini ya. Ternyata ngerti juga ya gitu kan. Kalau Jelita sendiri gimana? Paling kalau gurunya suka ngajarnya tuh detail. Ya, detail. Terus ngasih contoh, terus dipastiin dulu anak-anaknya ngerti apa enggak gitu kan. Kalau enggak ya diulang lagi gitu dari awal. Terus gurunya suka misalnya ngasih kuis, ngasih tugas kayak gitu. Tugasnya tapi nggak banyak, cuma itu kan rutin ya. Jadi kitanya tuh inget caranya, inget gitu. Jadi pembiasaan ya. Berarti karakternya sama nih. Mereka harus pembiasaan. Kalau misalkan sudah biasa, maka dengan sendirinya akan paham gitu ya. Pernah mengalami nggak sih guru yang menurut kalian kurang dalam mengajar matematika ya? Khususnya dalam mengajar matematika, kira-kira guru yang kurang disukai itu yang seperti apa sih? Pernah dapet nggak sih gitu? Kalau SMP pernah, SMA juga pernah. Jadi kayak guru yang yang kalau ngajar tuh kayak dianya kayak Jelita tadi tuh, kayak misalnya dia ngajar terus gak mastiin murid-muridnya ngerti apa enggak. Terus biasanya yang kayak gak ngasih soal, yang bisa kalau tiap pertemuan tuh ngasih soal sedikit, terus ngejelasinnya kayak gimana ya, kayak gak gak rinci gitu loh, gak detail gitu. Jadi gak ngerti aja kitanya gitu. Kayak gitu sih. Karena memang yang namanya suka atau tidak suka itu kan
sifatnya lebih ke apa namanya ya? Sifatnya lebih ke selera ya. Subjektif. Kalau iya, Iya. subjektif. Kalau saya sih sebetulnya nggak suka yang namanya guru terlalu apa namanya terlalu streng, saya nggak suka. Beda lagi kalau Regina tadi Iya. sama Fajira kan ya. Lebih suka guru yang streng sehingga dipacu gitu kan ya. Kalau saya malah kebalik. Malah Yang nggak santai suka ya? gitu. Lebih suka yang santai. Oh, Semakin santai semakin oh iya, semakin paham gitu. Kalau Jelita gimana? sama sih Yang Pak, kurang lebih. iya. Kayak kadang suka sebel sama guru yang kayak khususnya matematika ya. Ya. Pernah dapat guru yang kayak dia tuh habis ngajar terus main HP gitu kan. Oh. Terus suka kayak kemana-mana telepon-telepon gitu kan. Nah. Tapi nggak dipastiin dulu anaknya ngerti apa enggak Iya. gitu. Jadi kita Oh, kayak gitu. Apa sih? gitu. iya, tiba-tiba ngasih tugas gitu. Oh, tiba-tiba ngasih Iya. tugas. Kesel Padahal saya tugasnya itu. kadang suka lebih susah dari yang contoh kayak gitu tuh kayak Itu saya kali ya. Bahaya, Itu bahaya. saya. Bahaya, bahaya. Apalagi ya? Selain matematika kira-kira ada semacam apa namanya ya, ketertarikan lain di bidang apa gitu misalkan? Apa lain? Ya. Mungkin mapel atau hobi gitulah. kalau saya mapel sih biologi sih. Oh, mapel biologi. Kalau Kenapa biologi emang kalau pas dari SD tuh saya sebenarnya suka IPA. tuh? Iya. Tapi kan karena SMA tuh dipisah gitu kan, ada fisika, Iya. biologi, kimia, terus kata saya kayak lebih prefernya prefer ke biologi. Biologi. Ternyata fisika sama kimia tuh agak lebih tingkatnya lebih susah Lebih gitu. susah. Emang kalau lebih suka biologi tuh dari SD kayak suka pelajarin kayak anatomi tubuh Oh, gitu. gitu. Kayak gitu sih. Iya, 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 iya. Iya, sebetulnya ya IPA itu memang seperti itu. Kalau saya sih lebih kalau kita bandingkan aja lah ya. Saya sih lebih kurang sukanya dari segi teks ya atau Bacaan. ya bacaan, teks, terus apa namanya mengingat apa ya, Menghafal. menghafal gitu. Saya nggak begitu suka. Sama, Makanya saya masuk matematika gitu kan ya. Kalau Jelita? Pelajaran yang suka sama sih biologi karena sejak SMA karena gurunya asik. Oh, Ngejelasin, karena gurunya asik. ngejelasinnya juga jelas gitu. Ya, silakan untuk guru biologi SMA 3 jangan Itu udah ketahuan sih. jangan apa namanya Jangan ya, jangan terbang. terbang lah, jangan terbang. Harus rendah hati. Terus apa lagi ya? Ini deh, hobi-hobi. Kalau saya hobinya mungkin nulis sih. Oh, nulis. Oh, bagus. Nulis yang kayak gimana nih? Kayak mungkin nulis kayak semacam kayak fiksi-fiksi gitu. Oh, fiksi. Ya bagus. novel-novel kayak gitu. Itu doang sih. Udah punya karya kan? Iya udah. Oh, udah punya karya? Udah. Oke, karyanya seperti apa ya? Novel kayak ya novel-novel biasa yang remaja-remaja gitu lah. Oh, gitu. Diterbitkan Iya udah. di Apa? di platform atau apa gitu? Penerbit kayak penerbit mayor gitu yang Oh. ya biasalah kayak novel tuh diterbitin di penerbit gitu. Oh, iya, maksudnya merek lah, sebut merek lah. Wikipedia ada penerbitan. Wow. Ternyata saya jujur ini baru tahu nih. Emang iya. Iya, saya baru tahu. Ternyata kelas 12 SMA 3 punya bakat-bakat yang memang ya tidak tersentuh ya sebetulnya ya sama sekolah gitu kan. Kalau sih. Jelita gimana? Ya udah sudah tidak diragukan Ya udah lagi. ini. Saya juga bingung jawabnya gimana. Mungkin banyak yang belum tahu juga. Hobi saya nyanyi. Nah, iya jelas. Terus pernah ikut lomba-lomba gitu. Oke, kompetisi. banyak ya yang diikuti. Ini 2 orang berprestasi sebetulnya yang memang kebetulan di matematika suka gitu ya, gitu. Ada kaitannya nggak sih dengan matematika dengan hobi kalian gitu kan? Nggak Ya ada. kali aja ada bisa sih. bisa dikait-kaitkan gitu kan. Kalau saya kan hobinya sepak bola, saya bisa kaitkan sepak bola dengan matematika. Wow. Salah satu contohnya emang ya nggak ngotret juga sih gitu kan. Menghitung kecepatan Iya. bola gitu. Kecepatan bola, powernya berapa gitu kan. Nggak seperti itu, tapi memang ada apa namanya ya, kalau misalkan kita bisa pikirkan bahwa itu sedikit ke imajinasi ya, lebih ke penghitungan dalam hal insting lah. Kapan kita waktunya bawa bola, kapan kita oper gitu, kapan kita syuting dengan keras atau dan lain sebagainya, sudut dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau misalkan kalian emang nggak ada ya. Nggak ada. Kalau misalkan ngomongin ini deh, masa kecil.
Masa kecilnya kalian gimana sih? Gimana ya? Masa kecil. Kalau masa kecil dulu tuh emang ambis sih. Oh, ambisi. Dari SD kayak emang selalu sebenarnya gak sama orang tua nggak terlalu strict banget kayak disuruh harus belajar kayak tiap hari. Nggak sih, emang kayak keinginan sendiri aja gitu udah mau belajar ambis gitu. Oh gitu. Terus emang waktu dari SD tuh kelas 5 udah ikutin kayak olim gitu, olim Oke, IPA. Olimpiade Makanya dari situ saya suka IPA. Ah, Terus SMP juga ikut cuman gak menang. ya. SMA Ikut juga apa? IPA juga. IPA juga. Heeh. Oh. Terus SMA juga ikut biologi tapi gak menang. Tapi ya udah gitu aja sih. Oke. Ya, kalau Jelita? Kalau saya sih kalau sejak SD tuh ambis juga Iya. karena pengaruh teman, Oh, pergaulan. gitu. Jadi kayak teman-temannya tuh pada pintar-pintar kan. Iya. Terus saya kayak gak boleh kalah nih, gak boleh kalah. Jadi harus belajar ya. Berpacu lah. Terus kalau misalnya kalau Regina kan olimpiade. Kalau Iya. saya mah dari kecil tuh udah seni sih, Pak. Oh, lebih ke seni ya. Dari TK udah Iya. nyanyi gitu. Oh, dari TK udah nyanyi. Wow. Kalau saya sebetulnya nggak ambisi, nggak ada gitu masa kecil ya. Masa kecil saya kalau misalkan ya boleh share sedikit lah. Kalau ya itu apa namanya ambisi nggak ada, prestasi nggak ada, ya tiba-tiba jadi sekarang aja gitu kan. Gitu. Ya mungkin orang melihat saya, wah kayaknya dulunya pinter nih segala macam, padahal enggak. Padahal enggak. Kalau misalkan ya kebodohan saya dulu. Kebodohan saya ketika kelas 4 atau kelas 5 SD gitu ya. Ada soal yang namanya knalpot motor. Itu asapnya A bersih, B kotor, C apa gitu. Saya jawab bersih coba. Itu kan aduh kebodohan saya banget itu. Yang saya masih ingat karena memang ya itu konyol banget gitu. Gitu kan. Saya ada ada alasannya juga sih. Karena alasannya waktu itu saudara saya punya motor yang yang ngebul ya. 2 tak itu kan ngebul ya. Yang ngebul tapi asapnya itu wangi. Makanya saya rasa kayaknya Bersih. karena wangi jadi bersih. Padahal polusi ya. Belum tentu yang wangi-wangi itu bersih ya. Kalian punya hal-hal kekonyolan kayak gitu nggak sih kira-kira? Apa ya, udah gak lupa sih. Oh, udah lupa. Nggak ingat. Oh, berarti berjalan lurus-lurus aja kalau Regina. Gak inget sih. Kalau Sama sih, Pak. Jelita, Lupa. oh udah lupa juga. Oh berarti mereka itu emang lurus-lurus aja lah ya. Gak lurus-lurus banget sih sebenarnya. Tapi karena kita pelupa. Karena pelupa itu mungkin kekonyolannya kali ya. Apalagi ya kalau ngomongin masa kecil kan ya mungkin kalian terlahir dengan orang tua yang yang seperti apa sih gitu kan. Kalau misalkan bicara keluarga, didikan orang tua. Oh, kalau saya emang dari kecil didikan ayah saya tuh bagus banget. Kayak jadi kalau misalnya dia kan kayak gak maksain banget buat dapet nilai bagus. Tapi kayak kalau misalnya dia kan pinter matematika juga pinter matematika, fisika kayak gitu-gitu yang ilmu alam gitu lah. Terus kalau sains, terus kalau misalnya saya minta ajarin tuh ngajarinnya kayak walaupun saya kan dulu kayak ngerasa bego banget gitu kalau misalnya matematika, soalnya gak suka juga kan sama matematika. Terus tiap kali diajarin dia tuh kalau tiap kali salah dia tuh gak pernah kayak kamu tuh gimana sih, gak pernah gitu. Tapi kayak misalnya kayak kamu udah hebat, kayak dikasih motivasi biar gak nyerah gitu tuh. Mungkin dari situ kayak saya kayak lebih lebih semangat belajar aja gitu, karena dia juga kayak saya kalau misalnya dapet soal susah tuh jangan kayak misalnya kayak merendah langsung, gitu loh. Nggak bisa gitu. Iya, banyak ya gitu. Nggak bisa udah gitu kan. Jangan kan begitu ya. Ulangan aja yang saya lihat ketika ngelihat soal yang susah, skip sampai 40 misalkan soalnya. Udah tuh udah mentok 40 udah malah tiduran, nunggu contekan, itu kan banyak itu ya. Iya. Kalau Jelita gimana? Kalau orang tua saya sih gak suka belajar sih, Pak. Oh. Jadi pas saya suka belajar tuh mereka aneh gitu. Ya, kamu anak siapa gitu. Kamu bisa suka belajar dari siapa gitu kan. Terus kadang kalau saya les belajar disuruh berhenti, udah sih tar dulu katanya. Berarti Jelitanya itu ya. Iya kayak udah sih tar dulu, refreshing dulu, istirahat dulu. Ya tapi ini udah mau deadline mah gitu kan. Jadi termasuk kayak gak terlalu suka belajar gitu. Cuma ya mendukung aja ya. Mendukung aja.
Iya, kalau misalkan kita bandingkan dengan saya lagi-lagi dengan saya gitu kan. Kalau saya itu tipe orang tuanya dibilang keras ya keras, cuma ya nggak begitu keras juga. Karena memang kalau misalkan urusan prestasi nanti dulu. Yang penting kamu jangan meninggalkan kewajiban dalam hal ini belajar gitu kan. Makanya kalau waktu itu kan masih banyak yang nggak naik gitu ya. Saya pernah diancam, saya sebetulnya sudah berbicara di episode sebelumnya. Iya, saya dapat ancaman sama orang tua saya bahwa yang namanya kalau saya nggak naik, saya bakal digantung di sumur. Waktu itu memang kebetulan ada sumur. Itu beneran rumah atau cuma nenek ancaman doang? Kayaknya sih ancaman doang. Cuma saya juga nggak berani buat ini sih, nggak berani buat melanggar. Karena saya juga mikir, malu juga ya. Kan temen SD saya juga ada yang nggak naik gitu ya, sekelas sama saya. Saya mikir gimana ya kalau saya jadi dia, saya malu nggak sih gitu kan. Saya sih mikirnya lebih ke bukan bercermin ya, lebih ke memposisikan diri saya sebelum saya bertindak. Kalau misalkan posisi saya seperti dia gimana ya, oh ternyata nggak enak, makanya saya nggak melakukan itu gitu. Seperti itu sih. Apalagi ya, cita-cita. Kalau ditanya cita-cita kayak masih bingung aja Masih sih. bingung. Pasti kayak soalnya emang kalau dengar-dengar dari pengalaman orang-orang kayak kakak saya juga kayak kalau SMA tuh pasti masa-masanya bingung gitu loh. Kan kalau SD tuh kita pengen jadi dokter, pengen jadi astronot kayak gitu-gitu. Cita-citanya lebih ke angan-angan doang. Kalau sekarang sih mungkin niatnya pengen jadi yang kerjanya tuh yang bekerja di berhubungan sama manusia gitu. Oke, biasanya guru dong atau motivator gitu-gitu ya. Iya, kayak sebenarnya kalau yang mimpi tingginya sih pengen jadi psikolog. Oke. Tapi kayak psikolog tuh terlalu gimana ya? Kayak terlalu. Nggak juga kok. Terlalu ngerasanya terlalu jauh aja gitu paling. Nggak jauh kok. Serius nggak jauh. Kalau pilihan pertama tuh psikolog, mungkin nanti mau milih ilmu gizi. Iya. Oh gitu, ilmu gizi. Sama dong. Oke, bagus. Oh sama, ilmu gizi juga. Gizi nanti kuliah. Ilmu gizi aja. Ya nggak jadi penyanyi gitu kan. Sampingan itu. Biasanya kebalik. Biasanya kebalik. Biasanya. Iya tahu itu kebalik biasanya. Cuma apa ya Pak, kalau saya ambil misalnya prodi seni gitu, cuma saya agak kurang serak gitu. Oke, terlalu banyak teori atau gimana? Iya, terlalu banyak teori gitu. Teori yang kamu nggak suka gitu mungkin. Iya, jadi kayak langsung aja sih nyanyi gitu. Langsung praktek aja. Langsung praktek ya. Iya sih sebetulnya kenapa saya tanyain seperti ini karena memang yang namanya ke SMA atau apalagi kelas 12 ya. Biasanya kan penjurusannya lebih ke tadi itu kita singgung cita-cita di pas zaman SD itu kan cuma angan-angan belaka gitu kan. Kalau SMA itu lebih ke cita-cita yang memang harus kita gimana ya? Cara ngejarnya kita pikirkan juga gitu. Ya enggak sih? Iya betul. Gitu. Realistis. Lebih ke realistis. Gimana caranya kita buat ngambil cita-cita ini kekejar nggak ya gitu kan, lebih ke realistis. Betul sih. Kalau misalkan ngomongin motivasi belajar deh, satu lagi nih motivasi belajar, kira-kira kalian punya motivasi belajar itu dapat dari mana sih, atau bahkan bisa bukan nasihat sih, share pengalaman lah, motivasi belajar tuh kalian dapat dari mana sih? Kalau saya mungkin motivasinya tuh biar supaya bisa gitu. Gimana ya? Biar gak dibanding-bandingin sama orang. Oh gitu. Soalnya saya juga punya pengalaman gitu sih, kayak pernah beberapa kali kayak dibanding-bandingin sama orang. Terus kayak pokoknya prestasinya tuh kayak dibanding-bandingin gitu. Oh, masa dia bisa kamu? Iya kayak gitu. Makanya kayak saya mau nyoba biar ya saya juga bisa gitu tuh. Itu sih mungkin motivasi. Kalau saya sih mikirnya kalau misalnya perbandingan kayak gitu ya, sebetulnya ini sih cuma buat diri sendiri aja ya. Mungkin kalian juga bisa ambil, nggak apa-apa karena memang nggak begitu saklek juga. Karena yang namanya prestasi itu kan masing-masing ya. Saya prestasinya di bidang apa, kalian prestasinya di bidang apa ya. Salah satu contohnya kan kalian udah punya prestasi sebetulnya, novel dan nyanyi gitu loh. Jadi ya kalau cara perbandingannya kayak gitu sebenarnya nggak apple to apple sih sebetulnya, menurut saya. Kalau Jelita sendiri? Kalau saya sih motivasinya kayak do the best aja sih Pak. Oh sama. Jadi kayak ngelakuin yang terbaik aja. Kalaupun misalnya dibanding-bandingin atau misalnya kayak orang-orang nggak suka gitu ya bodo amat sih kalau saya. Jadi kayak
kalau saya mampu ya saya lakuin sampai Iya. selesai gitu Oke. dan terbaik gitu. Dan tujuannya kalau untuk saat ini ya fokusnya ke kuliah sih. Jadi Ya. pengen berprestasi itu untuk si kuliah itu gitu. Gitu. Untuk Iya, nabung betul. nilai gitu. Iya, memang sepakat sih saya. Saya lebih ke apapun yang kalian lakukan itu do the best, betul. Salah satu contohnya saya deh, atau saya dan kalian. Saya jadi pengajar di sini, kalian jadi siswa. Ya, do the best di bidang kalian masing-masing. Saya di bidang pengajar, gimana caranya saya mengajarkan matematika khususnya, gimana caranya supaya menjadi yang bukan menjadi yang terbaik dari diri sendiri ya, lebih ke cara ngajar saya supaya bisa tertransfer kepada murid-murid gitu kan. Kalian juga kan do the best dari sudut pandang murid kan, gimana caranya bisa menyerap materi dari guru tersebut gitu kan ya. Ya seperti itu. Ya intinya sih konklusi dari pertemuan kita kali ini adalah do the best. Oke, sekian dari kami. Kita berjumpa lagi di segmen apa ya namanya? Ya, episode ya. Kita kembali di episode selanjutnya. Sampai jumpa.